Yang pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua kesesatan tempat neraka siapa? Rasulullah. Nah, kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras dakwanya, keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah nggak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia, takwa kepada Allah. Nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Untuk apa? Untuk marah. Karena setan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua wali, ada wali Allah, ada wali setan. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqanu Baina Awliya'ir Rahman wa awliya syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Dan ini terus sepanjang sejarah. Artinya dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam, karena Rasul yang pertama Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai terus kepada sahabat tabi'in sampai sekarang. Ketika orang mendakwakan mesti dimusuhi. Kalau mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Kalau dakwah cinta nggak ada yang musuhin, ya. Kalau dakwah cinta tematik nggak ada yang musuhin. Ketika tauhid, nah mulai setannya bangkit nih, mau merangin nih. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keempat, ini yang kita akan bahas. Bahwa prinsip agama Islam agama tauhid. Semua nabi, semua rasul, agamanya apa? Islam. Dan Islam adalah agama tauhid. Ini yang kita akan bahas sekarang. Agama Islam agama tauhid, dan kita harus tahu tentang agama ini. Makanya saya jelaskan tentang masalah tauhid ini penting. Karena kalau ada orang Islam nggak tahu, bagaimana dia? Seorang Islam dia nggak tahu tentang tauhid. Sekarang saya sebutkan dulu tentang definisinya agama Islam. Kalau tentang Islam agama satu-satunya yang benar sudah kita bahas kemarin. Islam agama satu-satunya agama yang benar. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam nggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa orang yang tidak memeluk agama Islam, yang tidak masuk Islam sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di mana? Neraka. Ini harus kita punya prinsip keyakinan. Orang selain Islam yang dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak masuk agama Islam, tempatnya di neraka. Siapa aja dia. Karena yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Antum hafal ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin. Kata Allah, tempat tinggal mereka di neraka. Tempat tinggal di neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini firman Allah, Al-Quran. Allah yang berfirman. Ini wajib kita yakini demikian.